Bismillahirrahmanirrahim. 22 Juni 2024 kita jalan-jalan pagi di ruas Jalan Gele Salati. Ini Jalan Gele Salati yang seumur dunia belum pernah diaspal oleh pemerintah daerah setempat, pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah pusat Republik Indonesia, tidak pernah. Olehnya itu, kami warga Taliabu bermohon kepada seluruh pemerintah yang ada di Republik Indonesia, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Kabupaten Pulau Taliabu, agar jalan ruas Beringin Salati ini segera diaspal sebagaimana kabupaten lain, provinsi lain di Indonesia, sebagai wujud negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jangan membangun kesan kemakmuran rakyat itu jalannya seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi karena jalannya busuk seperti ini, ya, maka masyarakat membangun jalan swadaya. Jalan kecil yang cuma lebar 2 meter. Jalan swadaya ini digunakan oleh pemerintah penguasa anggaran ratusan miliar itu juga. Ya, jadi tolong kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu, bawah Menteri PU, KPK, Jaksa Agung untuk menyaksikan kondisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. 22 Juni 2024. Kita berada di Desa Salati, sebuah desa tetangga terdekat dengan ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut dan kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang jalannya masih jalan tanah seperti ini. Ya, di sini ada proyek jalan rabat beton tapi mangkrak. Cuma kerikil-kerikil saja yang menjadi puing-puing sejarah. Ini jalan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di sana ada Desa Beringin, Desa Kasango, Desa Kerama, Desa Kilong, dan Desa Bobong. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Silakan ikuti channel YouTube, TikTok, dan Snack Video ini agar kita bisa menyaksikan perkembangan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah 20 tahun dikuasai oleh politik dinasti, tapi jalannya masih tanah seperti ini. Ya, pagi ini hujan turun dan kita masih mampir berteduh di bawah sebuah dego-dego atau sebuah gazebo di ujung Desa Salati. Ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 22 Juni 2024. Kita sedang menyaksikan betapa menderitanya warga Pulau Taliabu yang hendak bepergian menuju ke kebun, menuju ibu kota kabupaten yang hanya berjarak kurang lebih 23 atau 24 km dari tempat ini. Ini adalah kecamatan tetangga terdekat Kabupaten Pulau Taliabu, tapi akses jalan yang menjadi sarana utama transportasi masyarakat di wilayah ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang sudah mekar sejak 11 tahun yang lalu dan dipimpin oleh seorang bupati yang saat ini sedang menjadi calon gubernur Maluku Utara. Hasil kerjanya seperti ini pada jarak 23 km dari rumah pribadinya dan rumah para pejabat dan kantor DPRD Pulau Taliabu, kantor Bupati Pulau Taliabu, seperti ini. Saksikan ini.
Ya, seperti itulah nasib masyarakat Pulau Taliabu ketika menyusuri jalan-jalan antar kecamatan pada ruas Beringin Salati. Di depan ini Desa Salati, dan yang sebelah ke sana Desa Beringin Jaya dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya menuju ke arah selatan. 22 Juni 2024. Inilah wujud jalan raya antar kecamatan ruas Salati Beringin. Karena jalannya berlumpur, terpaksa masyarakat harus membangun jalan alternatif di kebunnya orang. Dan pada akhirnya masyarakat yang punya kebun ini juga sudah membatasi ruang penggunaan jalan alternatif di kebun mereka. Ini ada tanda ini, larangan. Ya, lihat, kasihan. Karena ada anak-anak itu mencoba membawa motor darat untuk menyeberang, ya, dengan cara didorong. Ya, itu. Inilah penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang dipimpin oleh dinasti politik yang sudah berusia 20 tahun sejak masih Kabupaten Induk di Kepulauan Sula. Sampai hari ini Taliabu sudah mekar sekitar 11 tahun di bawah pemerintahan seorang yang merupakan satu famili dengan Bupati Sula yang pertama, dan di bawah sebuah partai politik dan di bawah satu komunitas, satu kelompok yang saling membantu, dan satu famili yang anggota familinya menjadi pemerintah, menjadi bupati, menjadi pejabat DPRD, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Tapi hasil kerjanya seperti yang kita lihat dalam video ini, pada ruas jalan Beringin Salati yang hanya berjarak 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, kalau tidak salah seperti itu, atau boleh jadi tidak sampai. Ya, nanti silakan diukur. Ya, moga-moga kita akan dapat ukuran lebih pasti. 22 Juni 2024, kita berada pada ruas jalan Beringin Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Karena jalannya bagaikan bubur, maka masyarakat membangun jalan alternatif di tempat ini. Ini jalan menuju ibu kota kabupaten yang hanya berjarak 23 km dari tempat ini, tapi tidak pernah diaspal, tidak pernah ditimbun pakai tanah damato. Kita akan coba menyusuri jalan alternatif ini. Silakan ikuti channel YouTube ini, atau channel TikTok ini, atau channel snack video ini, agar kita bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, ada seorang bupati Kepulauan Sula tahun 2005 berkata bahwa dia akan membangun jalan karena jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Tapi selama 10 tahun jadi bupati dan adiknya lagi 2 periode menjadi bupati, 2 kakak beradik itu sekitar 20 tahun berkuasa, baik sebagai bupati maupun sebagai anggota DPRD, di mana mereka juga adalah ketuanya. Tapi kondisi jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu yang hanya berjarak 20-an kilometer dari pusat ibu kota, di kecamatan tetangga terdekat, tapi harus masyarakat yang membangun jalan alternatif secara swadaya seperti ini. 22 Juni 2024, kita berada di tengah-tengah perkebunan cengkeh milik almarhum Gento Kadesonemu, di mana di tempat ini ada jalan alternatif yang menjadi lintasan warga Pulau Taliabu ketika hendak bepergian. Tempat ini berada di seputaran Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, jadi ini jalan alternatif yang biasa digunakan oleh kendaraan roda 2 milik masyarakat Pulau Taliabu ketika hendak menyeberang di ruas Beringin Salati
karena jalan rayanya begitu berlumpur sehingga masyarakat harus menggunakan alternatif di jalan ini. Jadi ini jalan alternatif melewati perkebunan warga masyarakat. Ya, perkebunan cengkeh. Ini jalan lama, jalan yang menghubungkan antar kecamatan melewati pegunungan dan jauh dari rawa-rawa. Ini jalan dibangun oleh Logging TLT tahun 80-an. Perusahaan Logging TLT tahun 80-an. Jalannya sudah diaspal lapen, tapi pemerintah daerah tidak lanjutkan ini. Dia buat jalan potong di seputaran sana, tapi juga tidak diaspal. Ya, di tempat ini juga tidak dibangun drainase yang baik atau sistem aliran air yang baik sehingga air mengalir di atas aspal lapen, dan ini aspalnya sudah mulai rusak akibat karena air dibiarkan mengalir di jalanan. Ya, pemerintah daerah tidak peduli dengan kondisi seperti ini. Seperti ini jalannya berhutan begini, berlumpur. Ini jaraknya dari ibu kota cuma 20-an kilometer, tapi mereka tidak begitu peduli. Ini adalah kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang namanya Bobong. Jadi Bobong itu nama ibu kota kabupaten, di mana di situ rumahnya bupati, di sana tempat tinggalnya ketua DPR, di sana para pejabat berada. Tapi mereka jarang mampir ke sini. Dan kalaupun mampir ya, mereka biasa-biasa saja, tidak ada kepedulian terhadap penderitaan warga Pulau Taliabu. Khususnya di kecamatan tetangga terdekat, yaitu kecamatan Taliabu Barat Laut. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe bagi Anda yang nonton di YouTube. Dan bagi Anda yang nonton di Snack Video dan TikTok, silakan komen dan share, sebarkan ke sosial media Anda, WhatsApp grup Anda, sahabat-sahabat Anda dimanapun mereka berada di seluruh dunia. 22 Juni 2024, saat ini kita berada di depan jembatan Desa Beringin Jaya, jembatan yang menghubungkan jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, ruas Beringin Bawang, Beringin Salati, Beringin Bobong. Lihat jembatan itu miring, sebelah ujung sana miring. Ya, seperti itulah wujud infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita berada di jembatan miring Desa Beringin Jaya. Inilah air sungai Beringin Jaya. Air ini harusnya dinormalisasi, dibelah di sini supaya lurus, jangan airnya mepet ke sana karena di sana ada jalan yang kalau dibiarkan maka tanahnya itu akan habis dikuras air. Bahkan jembatan ini terancam. Ya, kaki jembatan ini terancam akan habis dikuras air ini karena air ini nanti suatu ketika akan lurus mengikuti jalan dan menghantam Desa Beringin Jaya di sana. Ya, olehnya itu diusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk menormalisasi sungai ini, dibelah lewat sini. Ini kan aliran air semua ini. ...22 Juni 2024. Ini adalah ujung jembatan Beringin Jaya. Di tempat ini kalau hujan tenggelam, sehingga masyarakat harus membangun jembatan alternatif untuk kendaraan roda 2. Kalau tidak, motor tidak bisa melintas di tempat ini kecuali menggunakan rakit. Ini adalah sungai Desa Beringin Jaya. Ini salah satu sungai terbesar di Kecamatan Taliabu Barat Laut sesudah air Lise. Ini yang terbesar sesudah air Lise. Ini jembatan Desa Beringin Jaya yang miring di arah sebelah selatan ini. Ini dia agak tinggi, yang ini agak rendah. Lihat. Bisa disaksikan jembatannya ini agak miring. Beginilah konstruksi jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu yang nampaknya kurang
begitu teliti, bukan tidak begitu serius dalam membangun infrastruktur. Di sana juga ada bekas jembatan yang cuma tungkunya. Kita bisa lihat, ini cuma tungku. Itu di zaman masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sebelum Mekar, jembatan itu dibangun tapi tidak bisa digunakan. Ya, ada 3 tungku itu, 3 abutmen, ya hanya seperti itu. Tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Taliabu. 22 Juni 2024 kita berada di Simpang Ampat Desa Beringin Jaya, di mana di sini banyak alat berat parkir di depan rumah makan Mas Randi, salah satu rumah makan terbaik di Kecamatan Taliabu Barat. Lihat alat berat ini lengkap sekali, ada bulldozer, ada ekskavator, ada grader. Ya, di samping jalan berlumpur ada batu-batu juga dikumpul, mungkin mau bangun jalan rabat beton seperti yang ada di Desa Salati dan Desa Onumanggel yang sudah mangkrak itu. Di tempat ini ada tumpukan tanah sirtu, ya mungkin mau sirtu jalan ini. Ya, nanti ikuti channel ini, kita akan coba pantau perkembangan jalan sirtu atau penimbunan jalan pada ruas Jalan Beringin Salati. Proyek ini sudah dari 2022, tepatnya Agustus 2022 sampai hari ini Juni 22 Juni 2024. Ya, belum ada perkembangan yang berarti. Ya, ini tumpukan material juga, ini sampai hari ini belum dihamparkan, padahal ada alat berat, ada grader, ada bulldozer yang parkir. Nah, ini mungkin tanah Damato ini, tapi Damatonya kok warna merah ya, bukan Damato yang warna putih. Ya, kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Nampaknya hujan sudah mulai turun, kita harus mencari tempat untuk berlindung. Berhubung hujan, kita mampir di rumah makan Mas Randi. Kita bisa lihat sana, ya, butiran-butiran kristal air yang berjatuhan dari langit jatuh ke bumi. Ya, kalau kita jalan pasti kita akan basah, maka kita harus mampir dulu di rumah makan terbaik di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Rumah makan ini berada di Simpang Ampat Desa Beringin Jaya, tepat di tepian sungai Desa Beringin atau Sungai Waihaya. Ya, ini Simpang Ampat Desa Beringin Jaya. Yang belok kanan ini menuju ke perkebunan rata. Di sana juga ada simpang 3 menuju Bobong dan menuju ke Gelede, tapi tidak dibangun oleh pemerintah. Jalan peninggalan logging TLT tahun 80-an. Ini jalan menuju Desa Beringin Jaya, Desa Beringin Jaya di depan sana. Yang ini jalan menuju ke Bobong, ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, melewati jembatan miring. Ya, seperti itu. Di depan ini banyak tanaman-tanaman hijau, ada kelapa, ada berbagai aneka bunga, dan ada mangga. Ya, Mas Randi cukup kreatif. Ya, seperti itu. Di samping rumah makan ini di Simpang Ampat Desa Beringin Jaya banyak alat berat untuk membangun jalan, tapi sudah berbulan-bulan tidak bekerja. Entah apa tujuannya, sudah tidak paham. 22 Juni 2024 kita menyusuri jalan raya antar kecamatan dari Desa Beringin Jaya. Depan sana ada alat berat parkir, itu pas depan rumah makan Mas Randi, Desa Beringin Jaya. Kita menyusuri jalan ini, jalan yang berlumpur ini, menuju Desa Salati. Inilah wujud jalan antar desa, antar kecamatan di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu namanya Desa Bobong. Dari Desa Bobong ke tempat ini hanya berjarak 20-an kilometer. Atau mungkin tidak sampai, karena saya ukur menggunakan aplikasi Geotrack, bukan ukur manual. Nanti kita akan menunggu ukuran manual
pada pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pihak Balai Proyek Impres. Itu mereka akan kerjakan jalan sampai batas Simpang 4 Desa Beringin Jaya, di dekatnya ruang makan Mas Randi tadi. Nah, kita akan lihat sejauh mana itu. Ya, karena dari Bobong ke Banai itu cuma sekitar 14 km. Dari Banai ke Beringin itu diperkirakan cuma menambah 2 km. Berarti cuma 16 km. Jadi tempat ini hanya berjarak 16 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tadi di dekat Simpang 4 Desa Beringin Jaya sudah ada timbunan yang konon kabarnya untuk menimbun jalan ini. Tapi wallahu alam, kita tunggu perkembangannya, apakah akan ditimbun secara baik, secara keseluruhan, ataukah nanti hanya sekedar pelipur lara menjelang pilkada, karena yang akan maju menjadi calon gubernur Maluku Utara adalah mantan Bupati Pulau Taliabu 2 periode, dan juga ada kandidat bupati dari dinasti politik ini yang berkuasa ini, yang merupakan famili dari Bupati Pulau Taliabu. Ya, kita lihat perkembangannya, apakah benar mereka akan membangun jalan antar kecamatan pada ruas Gele Salatilede ini, dua kecamatan tetangga yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, ataukah hanya sekedar pelipur lara bagi masyarakat di kecamatan ini. Pada ruas Gele Salat ini ada titik-titik yang tidak rusak ya. Contohnya yang ini. Ini walaupun truk hilir mudik di kala hujan tidak mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya yang harus didamato atau ditimbun dengan tanah kapur itu hanya titik-titik yang gembur seperti ini saja. Tapi oleh pemerintah setempat nampaknya tidak begitu peduli dengan kondisi ini. Mereka enjoy-enjoy aja di ibu kota sana, entah apa yang mereka lakukan. Mereka nampaknya santai. Ya, tidak peduli gitu. Ini kan cuma Dramato ini. Kalau dihambur dengan Dramato ini, biar hujan-hujan begini bisa. Bisa ini. Dan justru lebih bagus agar tanahnya itu benar-benar menyatu dengan lumpur ini, lalu kemudian digrider. Ya, saya tidak tahu ya bagaimana teknik pembangunan jalan yang baik dan benar. Ya, silakan komentar bagi Bapak Ibu yang biasa bekerja di jalan raya. Ya, karena video ini bisa dinonton di channel YouTube Zulm Gele Taliabu, bisa dinonton di channel TikTok Zulm Gele Taliabu, atau di channel Snack Video Zulm Gele Taliabu. Silakan komentar di 3 media sosial itu, dan silakan like, komen, dan subscribe di YouTube agar kita bisa terus aktif mengupload kondisi pembangunan jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Taliabu Barat Laun, sebuah kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya ulangi lagi, hari ini 22 Juni 2024, sudah 11 tahun pemekaran daerah Pulau Taliabu, dan sudah 21 tahun pemekaran Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula. Dua kabupaten ini, Induk dan daerah pemekaran baru itu Taliabu, dipimpin oleh dua kakak beradik dari satu famili, satu bapak satu ibu, di mana saudara kandung mereka semuanya menjadi pejabat di Pulau Taliabu, jadi kepala dinas, sebagian jadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI. Artinya, mestinya dengan famili yang telah menjadi DPRD, DPR Provinsi, dan DPR RI mampu mengkomunikasikan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu agar percepatan pembangunan itu bisa terwujud dan masyarakat tidak dibiarkan berjalan di lumpur seperti ini. Harapan kita kepada pendiri dinasti itu, sejak Ahmad Hidayat Mus menjadi Bupati Sula tahun 2005, sebagaimana
visi misinya sebagaimana rencana program kerjanya, yaitu membangun jalan antar kecamatan di Pulau Talebo, jalan lingkar Pulau Talebo. Bahkan saat itu ada rencananya membangun jembatan antara dua pulau, yaitu jembatan di Selat Capalulu yang menghubungkan dua pulau, yaitu Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli. Akan tetapi sampai detik ini, jangankan jembatan Selat Capalulu, jembatan air lise saja hanya tiangnya. Jembatan Baloha cuma tiangnya. Jembatan Fangu cuma tiangnya. Jembatan air Samada cuma tiangnya. Banyak jembatan seperti itu di Pulau Talebo yang hanya tiang. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai warga negara Indonesia, bahwa ternyata di Indonesia ini ada kabupaten yang seperti itu, yang bertahun-tahun jembatannya hanya tiang saja, tidak ada penyelesaian. Nah, ini di sini lumpurnya agak tebal dan agak jauh ini. Ya, ini butuh perjuangan berat berjalan di lumpur seperti ini. Nah, inilah nasib putra-putri Taliabu. Banyak orang yang berjatuhan di jalan ini, bahkan ada yang bonceng anak kecil jatuh, bonceng bayi jatuh di tempat ini, banyak. Ya, semua itu tidak menjadi pertimbangan dan kepedulian pemerintah setempat. Ini udah bertahun-tahun, sudah 20 tahun dinasti ini berkuasa, tapi jalan ini seperti ini saja. Memang betul pernah mereka bangun, tapi tidak dengan pengawasan yang baik, sehingga pekerjaannya seperti ini hasilnya. Bahkan ada suara sumbang bahwa anggarannya juga katanya tersendat-sendat, dan ya tidak tahulah seperti apa. Silakan lihat sendiri perkembangan ini. Yang pasti jalan ini seperti ini bentuknya. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lamanya. Tidak ada solusi untuk bagaimana jalan ini segera diaspal. Mengaspal jalan itu bukan sebuah pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang mudah itu. Kan cuma ditimbun dengan tomat, kemudian dihamparkan aspal, selesai urusan. Semua kabupaten, semua daerah mengaspal jalannya dan tidak ada kesulitan. Biasa-biasa saja. Mengapa di Kabupaten Pulau Talebo harus sesulit ini? Ya, aneh sekali. Ya. Jadi seperti inilah wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Talebo. Namun meskipun seperti ini, masih ada juga pihak-pihak yang berusaha untuk melestarikan dinasti politik yang berkuasa ini, yang hasil kerjanya seperti ini. Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang aneh bin ajaib, menjadi sebuah fenomena sosial yang sulit diterima oleh akal sehat, di mana sekelompok orang menjadi penguasa di daerah yang kerjanya macam ini, tapi tetap didukung. Padahal masyarakat luas sangat tersiksa dengan kondisi ini. Ya, kelompok-kelompok pendukung ini hanya persoalan karena ada hubungan famili, hubungan pertemanan, hubungan karena mereka ya PNS, atau mungkin dapat jabatan kecil, atau dapat juga proyek-proyek receh yang sebenarnya merugikan mereka sebenarnya itu. Karena proyek-proyek receh itu yang kadang mangkrak itu akan membuat pembangunan daerah ini terhambat dan pendapatan daerah juga tidak berkembang. Kalau proyek-proyek itu dikerjakan dengan baik dan benar, tidak ada yang mangkrak, pembangunan fisik ini diutamakan, pembangunan jalan, infrastruktur, jembatan, dan lain sebagainya itu betul-betul diprioritaskan, maka roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan pendapatan daerah akan meningkat. Sehingga akan lebih banyak lagi proyek-proyek yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh kelompok-kelompok pencinta proyek itu. Akan tetapi justru mereka menyatu dan saling mendukung pemerintah yang ugal-ugalan, yang membiarkan jalan berlumpur dan banyak proyek mangkrak yang
dibiarkan terbengkalai. Salah satu contoh proyek mangkrak itu adalah tadi ada jembatan di samping jembatan Beringin Jaya, ada bangunan di samping kantor camat Gele. Bagian tidak percaya silakan mampir di kantor camat Desa Gele, kantor camat Kecamatan Talawa Barat Laut, dan saksikan sendiri betapa banyak bangunan-bangunan menjadi prasasti sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintah dinasti politik yang berkuasa ini mangkrak dan nampaknya tidak serius dalam membangun. Entah apa niat dan tujuan mereka dalam memimpin daerah ini. Ikuti perjalanan ini di setiap saat, pantau channel ini, dan silakan nonton perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya akan berusaha untuk tetap konsisten dalam menyajikan video-video tentang kondisi jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ini adalah jalan alternatif yang dibangun oleh masyarakat setempat karena akses jalan yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah tidak dibangun dengan baik. Sana ada anak-anak yang membawa kendaraan roda 2 terguling di dalam lumpur, ya, karena jalannya sangat licin, ya, dan lumpurnya cukup dalam ini, cukup dalam. Ya, mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Nah, itu lihat anak-anak itu berteriak, tolong Presiden datang dan saksikan kondisi ini dan berikan solusi bagaimana yang terbaik dan tercepat agar jalan ini segera bisa digunakan oleh seluruh jenis kendaraan dan bisa dilintasi dengan baik. Jangan berlumpur seperti ini. Nah, jalan ini juga menjadi lintasan anak sekolah dari Desa Beringin menuju Desa Salati. Di sana ada SMA, ada SMP, dan sebagian ke Madrasah Aliyah di Desa Onemai dan Madrasah Sanawiyah Negeri, karena Sanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri berada di Desa Onemai atau desa pemekaran dari Desa Gele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kenapa motormu? Jatuh. Jalannya aspal bagus, eh? Oh gitu ya. Rusak karena hujan atau rusak karena tidak diaspal? Oh, tidak diaspal. Oh, saya kira karena hujan. Jadi hujan tidak salah, yang salah itu manusia. Iya. Karena jalan tidak diaspal akhirnya rusak. Kalau diaspal biar hujan tidak apa-apa. Gitu. Ya beginilah nasib masyarakat di Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, ayo lewat, silakan. Mau ke mana? Oh, mau ke ibu kota kabupaten. Saya kira mau pergi kebun. Wah, kasihan nih. Jalan. Waduh. Ya, begitulah. Baru hujan sudah mulai turun. Sehingga video harus kita pending lagi. Ya. Ikuti perjalanan ini dan saksikan penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu di Kecamatan Taliabu Barat Laut.